Jadi cerita ini datang dari Willy. Willy ini punya kakek buyut yang umurnya udah 90 tahun yang hidup sampai sekarang ini dan masih sehat. Jangan kalian bayangkan 90 tahunnya itu 90 tahun yang renta gitu ya, tapi sehat, seger banget kayak umur 60-an. Nggak tahu, mungkin karena orang percaya bahwa kakeknya Willy ini adalah seseorang yang memiliki ilmu kebatinan yang sangat mumpuni. Bahkan orang di kampung kakeknya Willy ini menganggap kakeknya Willy ini adalah seorang dukun sakti. Profesinya sebenarnya adalah seorang juru kunci makam, tapi orang-orang mengenal kakeknya Willy ini adalah seseorang yang memiliki rumah yang cukup angker. Ada suatu kejadian nih, saat ada pencuri masuk ke halaman rumah kakeknya Willy ini, dan ternyata pencuri ini linglung dan nggak bisa keluar dari halaman rumahnya, padahal udah bawa barang curiannya, tapi nggak bisa keluar dari sana. Konon ini semuanya disebabkan karena memang kakeknya Willy ini memiliki sebuah ilmu yang diperuntukkan untuk memagari isi rumahnya supaya aman dari yang namanya tuh pencuri. Jadi rumahnya kakeknya Willy ini memang udah terkenal angker ya guys. Jadi kakeknya Willy ini tinggal di sebuah rumah di pinggir pantai di sebuah kampung gitu, yang memiliki halaman luas, kebun belakang yang luas, dan juga suasana dari rumahnya itu memang sedikit suram. Bahkan Willy sendiri semenjak kecil dia tuh selalu ketakutan kalau harus tinggal sendiri di rumah kakeknya ini. Dan kemana-mana setiap kali dia mau pipis, setiap kali dia mau mandi selalu pengen ditemenin sama ibunya dulu waktu kecil nih ceritanya. Tetangga-tetangga kakeknya Willy ini menganggap rumahnya kakeknya Willy ini memang sangat-sangat angker. Dan tempat yang paling angker di dalam rumah itu adalah kamarnya kakeknya Willy ini. Sebut saja namanya kakek Joyo ya. Dimana para pembantu di sana seringkali melihat penampakan-penampakan berupa bayangan hitam yang berseliweran di dalam kamarnya Mbah Joyo ini. Pernah ya sesekali suatu malam ada seorang pembantu mereka yang melihat ada sosok bayangan hitam yang keluar masuk dari kamarnya Mbah Joyo. Dan anehnya lagi nih ya, di dapur rumah ini sering terdengar suara peralatan masak dan peralatan makan yang dipukul-pukul seolah ingin menimbulkan bunyi-bunyian musik. Tapi pas ditengok nggak ada siapa-siapa di sana. Kalaupun ada orang nggak mungkin lah ya mukul-mukul alat makan dan alat masak. Sesekali waktu pernah nih tetangganya melihat ke arah dapur karena memang bunyinya udah kelewatan banget. Di sana ada sosok buto hijau yang berambut jarang, kulitnya semuanya permukaannya itu berwarna hijau, matanya melotot merah. Memang benar aja dia itu suka banget mainan alat-alat masak di sana. Dan masih di area dapur ini ada kepercayaan dari keluarganya Willy sendiri bahwa di sana ada sosok arwah gadis kecil yang merupakan korban pembunuhan yang sekarang berdiam di area dapur ini. Konon kata kakek buyutnya Willy, jadi Mbah Joyo ini bertemu dengan sosok arwah ini pada waktu beliau ini mencari kayu bakar dulu waktu masih muda. Dan waktu di hutan kecil yang ada di kampung ini, beliau bertemu dengan sosok arwah gadis kecil ini yang kemudian saat ditanya, ini karena Mbah Joyo kan punya kemampuan khusus ya, jadi dia bisa melihat dan juga berkomunikasi dengan arwah. Singkatnya ketika diajak berkomunikasi, arwah ini mengatakan bahwa dia ini adalah arwah seorang gadis, di mana beberapa tahun yang lalu dia ini meninggal karena diracun orang tuanya sendiri. Dan semenjak saat itu arwah tersebut diajak pulang, dirawat sama kakeknya Willy dan ditaruh di dalam kamarnya dia. Tapi entah kenapa sosok arwah gadis kecil ini lebih menyukai daerah dapur untuk dia bermain. Dan sesekali arwah gadis kecil ini seringkali menampaki tetangga-tetangganya Willy yang bertandang ke rumahnya kakek Joyo. Dan ada kebiasaan unik nih di rumah kakek Joyo ini. Setiap kali ada hajatan di sana, mungkin selamatan apa-apa gitu, selalu saja ada satu kamar kosong. By the way, di sana memang kamarnya tuh banyak ya, lebih dari 5 biji kamarnya. Selalu saja ada kamar kosong di mana tidak boleh dimasukin oleh siapapun tamu ataupun siapapun keluarganya. Dan di dalam kamar kosong itu ada ditaruh beberapa sesajen yang cukup lengkap. Ada kelapa hijau, ada ayam ingkung, bahkan ada tumpeng kecil. Nah sesekali kakaknya Willy ini pernah nih nggak sengaja masuk ke dalam kamar tersebut. Pas dibuka pintunya, itu seperti terganjal oleh sesuatu, tapi pas dipaksa sama kakaknya Willy ini dan dia berhasil masuk ke dalam, di dalam itu ada makhluk-makhluk seperti manusia yang bergerombol memakan sajen di sana. Sebenarnya wujudnya seperti manusia biasa saja, tetapi proporsinya itu agak sedikit berbeda. Yang paling diingat oleh kakaknya Willy adalah dagunya yang panjang, matanya yang lebar dan merah, juga kupingnya yang lancip. Ternyata ada gosip yang beredar nih, yang meskipun sebenarnya gosip ini ditutup-tutupi dari cucu-cucunya ya. Ternyata kakaknya Willy ini profesinya bukan hanya sebagai juru kunci makam, tetapi juga juru kunci sebuah punden atau tempat pesugihan di sana. Jadi makhluk-makhluk astral ini yang berdiam di dalam rumahnya ini adalah makhluk-makhluk jin yang nantinya akan diasuh oleh inang-inang mereka untuk pesugihan, pelarisan. Untuk sementara waktu diritualkan dulu di rumahnya kakeknya Willy ini supaya sedikit lebih jinak.